Melihat perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret namanya, terungkap jika Barada Richard Eliezer sudah 2 kali berganti pengacara. Bahkan pengacara pertama yang disiapkan Ferdy Sambo ditolak Barada E karena dia memutuskan berkata jujur. Kepada Roni Talapesi, Barada Eliezer mengungkap semua alasannya untuk berganti pengacara. Kuasa hukum yang pertama kali mendampingi Eliezer setelah ditetapkan sebagai tersangka adalah Andreas Nahot Silitonga. Andreas mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Eliezer dengan mengajukan surat pemberitahuan kepada Reserse Kriminal Polri, Jakarta pada Sabtu 6 Agustus 2022. Barada E menolak pengacara pertama karena masih memakai skenario awal Ferdy Sambo. Roni mengatakan setelah ditetapkan menjadi tersangka, Eliezer mengalami pergulatan batin yang akhirnya membuatnya membongkar semua peristiwa sebenarnya kepada penyidik dan berbalik membantah skenario yang disusun oleh atasannya saat itu, Ferdy Sambo. Setelah Andreas mengundurkan diri, Eliezer yang ketika itu sudah ditahan di rumah tahanan negara Barreskrim Polri tidak mempunyai kuasa hukum. Menurut Roni, setelah itu penyidik hendak memeriksa Eliezer untuk dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan. Akan tetapi proses pemeriksaan Eliezer saat itu sempat tidak bisa dilakukan karena Eliezer tidak mempunyai kuasa hukum. Akhirnya saat itu Deo Lipa Yumara ditunjuk menjadi kuasa hukum Eliezer. Namun menurut Roni, saat itu Eliezer hanya didampingi Deo Lipa selama 1 hari. Selebihnya tidak didampingi. Pengacara kedua ini juga Barada E mengaku tidak nyaman. Alhasil Eliezer saat itu disebut memutuskan mencabut kuasa kepada Deo Lipa dan menunjuk Roni sebagai pengganti. Roni merupakan kuasa hukum ketiga yang mendampingi Barada Eliezer sejak penyidikan hingga sidang. Dia mengatakan keluarga Eliezer yang menghubunginya untuk meminta bantuan membela anaknya dalam kasus itu. Menurut Roni, dia bersedia menjadi kuasa hukum Eliezer tanpa dibayar dengan sebuah alasan. Ia melihat Richard Eliezer ini dalam posisi saksi paling lemah. Kemudian backgroundnya orang tuanya yang hidupnya tidak berkecukupan. Itu yang membuat Roni merasa terpanggil dari soal bayaran. Ia mengaku sudah terbiasa mengurus kasus prodeo atau tanpa bayaran.